Selat Hormuz ditutup, teman-teman, dunia sedang diguncang bukan cuma perangnya, tapi efek domino ekonominya. Iran secara efektif menutup Selat Hormuz sejak awal Maret. Itu adalah jalur vital yang biasanya dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Akibatnya, harga minyak dunia meroket. Kemarin saja, harga minyak Brent tembus 115,4 US dollar per barrel dan WTI nyaris menembus 106 US dollar. Sepanjang Maret, harga minyak tercatat melonjak hingga 59%, kenaikan bulanan terbesar dalam sejarah. Nah, di tengah kepanikan ini, kita jadi melihat satu hal, betapa rapuhnya tata ekonomi kapitalis liberal yang selama ini kita agung-agungkan. Sistem ini seperti apa? Persis seperti yang digariskan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 41-43. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, perumpamaan orang yang bersandar pada kekuatan selain Allah itu seperti sarang laba-laba, rumah yang paling lemah. Artinya, siapapun yang bersandar pada kekuatan fisik, jabatan, atau kekayaan tanpa fondasi spiritual dan sistem yang kokoh, pada akhirnya akan hancur sendiri. Coba kita lihat perbedaan pengelolaan sumber daya ini. Ambil contoh industri militer. Iran dikelola langsung oleh negara. Ketika butuh rudal, negara tinggal instruksi. Produksi langsung jalan, cepat, efisien, tanpa negosiasi panjang. Amerika Serikat dikelola swasta. Baru-baru ini saja, Departemen Pertahanan Amerika Serikat sempat terancam membatalkan kontrak senilai 200 juta US dollar atau sekitar 3,36 triliun rupiah dengan perusahaan AI Anthropic hanya karena masalah kebijakan penggunaan teknologi. Bayangkan, di tengah krisis, produsen alutsista malah sibuk nego kontrak dan skema bisnis, bukan langsung memenuhi kebutuhan negara. Akibatnya, saat negara dalam kondisi krisis finansial atau butuh gerak cepat di medan tempur, kebijakan jadi lambat. Padahal, strategi tempur Amerika Serikat dirancang untuk shock and awe, serangan cepat. Jika logistiknya saja harus nunggu tanda tangan kontrak, strategi itu jadi gagal. Inilah gambaran nyata kapitalis liberal. Ketika menguntungkan, swasta meraup profit luar biasa. Tapi giliran rantai pasok bermasalah, negara yang disuruh jadi tukang servis untuk menyelesaikan masalah. Kondisi seperti ini bikin kita bertanya reflektif. Sebetulnya, negara dan pemerintah ini ada untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan segelintir oligarki. Sistem yang rapuh ini tidak akan pernah bisa menjamin keadilan. Makanya, kita harus sadar, jangan pernah bergantung pada entitas yang lemah kapitalis liberal. Karena selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Saatnya kita ambil tata kelola berbasis Islam kafah. Pikiran kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.